Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1901 sampai tahun 1904 bab 1901 keluhan Kinlan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Yang paling penting bagi Anda sekarang adalah membantu saya mencari tahu di mana master di sebelah Gongsun Yan berada. Saya perlu menemukan orang ini. Fendi Zanders berkata tanpa ekspresi. Oke, aku mengerti. Chen Xiaowu menyetujui Fendi Zanders, dan kemudian langsung menutup telepon. Fendi Zanders meletakkan ponselnya perlahan, menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela. Faktanya, Fendi Zanders tahu apa yang dikhawatirkan Chen Xiaowu. Bagaimanapun, kekuatan Fendi Zanders sudah menakutkan. Chen Xiaowu khawatir Fendi Zanders akan memilih untuk berurusan dengan Gongsun Yan dengan cara yang sama seperti dia menangani Feng Wendong dan Zhao Jianye. Namun nyatanya, Fendi Zanders sama sekali tidak memiliki gagasan seperti itu. Alasannya sangat sederhana, yang ingin dihadapi Fendi Zanders bukan hanya Gongsun Yan, tapi seluruh Rockefeller. Bahkan jika Fendi Zanders memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Gongsun Yan secara langsung, dia tidak akan melakukannya. Karena meskipun Gongsun Yan mati di tangan Fendi Zanders, Rockefeller akan segera menemukan orang yang lebih berkuasa untuk menggantikan Gongsun Yan. Dalam kasus ini, pengobatan hanya dapat mengobati gejalanya saja, bukan akar penyebabnya. Yang ingin dilakukan Fendi Zanders adalah menghancurkan semua rantai industri Rockefeller di Yangcheng, dan akhirnya menyingkirkan Gongsun Yan. Dalam hal ini, Rockefeller akan kehilangan pengaruhnya di Yangcheng. Begitu Rockefeller kehilangan pengaruhnya di Yangcheng, kendali Rockefeller di tempat lain di Tiongkok juga akan hilang seketika. Hanya dengan cara inilah Fendi Zanders dapat sepenuhnya menyingkirkan Rockefeller dari Huaxia. Meskipun Fendi Zanders tidak pernah berpikir untuk memulihkan Rockefeller sebelumnya, masalah ini masih terlalu jauh baginya, dan memulihkan Rockefeller tidaklah mudah. Namun situasi saat ini telah berubah. Fendi Zanders saat ini tidak lagi sama dengan Fendi Zanders sebelumnya, dan pemikirannya juga telah mengalami perubahan yang sangat besar. Fendi Zanders tahu bahwa jika dia ingin semua orang di sekitarnya aman, dia harus menyingkirkan Rockefeller, jika tidak, semua orang di sekitarnya akan berada dalam bahaya. Fendi Zanders mungkin tidak pernah terpikir untuk memulihkan Rockefeller atau berurusan dengan Rockefeller sebelumnya, namun rangkaian tindakan Rockefeller lah yang membuat Fendi Zanders menyadari bahwa dia dan orang-orang Rockefeller berada dalam keadaan tanpa akhir, karena meskipun Fendi Zanders mereka bersedia berdamai dengan Rockefeller, dan orang-orang Rockefeller belum tentu mau berdamai dengan Fendi Zanders. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan menutup matanya dan bersiap untuk terus berlatih. Mencicit. Namun saat ini, terdengar suara pintu dibuka. Fendi Zanders tahu bahwa Kinlan harus kembali, jadi dia bangkit dan berjalan keluar dari kamar tidur. Benar saja, Kinlan yang berpakaian seksi berjalan ke ruang tamu dengan sepatu hak tinggi. Setelah memasuki ruang tamu, Kinlan menendang sepatu hak tingginya ke samping, lalu melompat ke sofa dengan kaki telanjang, dan mengeluh kepada Fendi Zanders dengan mulut melengkung. Berkata, saya ada 4 kelas hari ini, saya benar-benar kelelahan. Kamu tidak kekurangan uang, jika kamu tidak ingin masuk kelas, kamu tidak perlu pergi. Fendi Zanders menjawab dengan lembut kepada Kinlan. Jika saya tidak bersekolah untuk menjadi guru, apa yang dapat saya lakukan? Apakah saya menonton TV di rumah setiap hari? Kinlan menatap Fendi Zanders dengan ringan. Kamu bisa bekerja di perusahaanku. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Mau bekerja di perusahaanmu? Kinlan mau tidak mau tertegun sejenak ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian berkata dengan mulut melengkung, mengapa menurutmu begitu indah? Mengapa aku harus pergi bekerja untukmu? Apakah ada sesuatu salah bekerja untukku? Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. Tentu saja tidak baik, aku tidak ingin bekerja untukmu. Kinlan menjawab langsung kepada Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, kamu seharusnya melihat Zhao Jianye hari ini, kan? Bagaimana situasinya? Saya sekarang telah memperoleh 51% saham di tangan Zhao Jianye, jadi sekarang grup Zhao berada di bawah kendali saya. Anda dapat menelepon Zhao Yongping dan memintanya untuk menghadiri dewan direksi grup Zhao besok. Tanda seru petik 2. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Saya tidak menyangka Anda akan secepat itu, dan Anda mendapatkan bagian itu dari Zhao Jianye hanya dalam 1 hari. Kinlan tampak sedikit terkejut dan berkata kepada Fendi Zanders. Saya bertengkar dengan orang-orang di sekitar Zhao Jianye, dan kemudian dia dengan patuh memberi saya bagiannya. Fendi Zanders berkata dengan santai. Kinlan tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, lalu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, informasi yang kuberikan padamu tidak berhasil. Tidak berhasil. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Saya pikir selama Anda menunjukkan materi itu kepada Zhao Jianye akan memberikan Anda semua. Saya tidak berharap Anda menyelesaikan masalah dengan tinju Anda pada akhirnya. Kinlan berkata seolah sedikit kecewa. Bagaimanapun, Kinlan menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan materi ini. Zhao Jianye sepertinya sudah menduga bahwa aku akan kembali mencarinya, jadi dia telah bersiap sebelumnya, berniat membunuhku dan mencuri materi itu. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dan kemudian melanjutkan, hanya saja Zhao Jianye tidak menyangka kekuatanku meningkat begitu cepat. Jika bukan karena aku sekarang memiliki kekuatan yang sebanding dengan master seni bela diri kuno, kurasa itu akan terjadi. Sudah terlambat bagiku untuk pergi menemui Zhao Jianye kali ini. Ini adalah jalan keluar yang sempit. Kemajuanmu dalam kekuatan sungguh luar biasa. Apalagi orang luar itu, bahkan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Kinlan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Jangan pikirkan itu jika kamu tidak memahaminya, lagi pula, sekarang bukan waktunya memikirkan hal-hal ini. Fendi Zanders replied lightly. Kinlan looked at Fendi Zanders helplessly, didn't say anything, but directly took out her mobile phone and found Zhao Yongping's number to send a text message. I just informed Zhao Yongping to attend the Zhao Group's board of directors tomorrow. After sending the text message, Kinlan turned to look at Fendi Zanders and sighed softly to Fendi Zanders. Good. Fendi Zanders nodded slightly. Then what else do you have to do? Seeing Fendi Zanders standing beside her and not laughing, Kinlan turned to Fendi Zanders and asked. There is no left. Fendi Zanders replied with a helpless expression. Since you have nothing to do, why are you still standing here? Do what you should do, don't stand here and delay watching TV. Kinlan waved her small hand directly at Fendi Zanders, and sighed to Fendi Zanders in an irritable tone. When Fendi Zanders heard Kinlan's word, he also looked helpless, and sighed in a low voice, this is obviously my house, why do you make it seem like I live in your house? Kinlan gave Fendi Zanders a hard look, then picked up the remote control and turned on the TV. Fendi Zanders stood there hesitating for 2 seconds, then turned and returned to his room. End of this chapter. Bab 1902. Bab 1902 Dewan Direksi keesokan harinya, jam 9 pagi. Hari ini adalah hari besar bagi grup Zhao dan semua orang di keluarga Zhao. Karena Zhao Jianye, yang telah hidup mengasingkan diri selama bertahun-tahun, sebenarnya mengadakan rapat dewan. Anda harus tahu bahwa sejak Zhao Jianye mengundurkan diri sebagai ketua grup Zhao, dia tidak pernah mengatur urusan grup Zhao, dan tidak pernah berpartisipasi dalam dewan direksi. Namun kali ini, Zhao Jianye berinisiatif mengadakan rapat dewan, bahkan mengundang seluruh pemegang saham grup Zhao. Bahkan beberapa cabang keluarga Zhao telah menerima kabar tersebut dan bergegas dari tempat lain. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelum grup Zhao didirikan. Bahkan pesta ulang tahun Zhao Wenzuo tidak dihadiri banyak anggota keluarga Zhao. Jadi grup Zhao hari ini juga sangat ramai. Dan di kantor Zhao Wenzuo. Baik Zhao Wenzuo dan Zhao Wenchen memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka saat ini, karena mereka berdua tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, mengapa Zhao Jianye tiba-tiba mengadakan dewan direksi, dan itu berskala besar. Dewan direksi. Ayah, sebenarnya apa yang kakek ingin lakukan? Zhao Wenchen mengerutkan kening dan bertanya pada Zhao Wenzuo. Setelah mendengar kata-kata Zhao Wenchen, Zhao Wenzuo juga tampak tidak berdaya, lalu mengerutkan kening dan berkata, Anda bertanya kepada saya sekarang, siapa yang harus saya tanyakan? Ayah, apakah ayah tidak pergi menemui kakekku pagi ini? Zhao Wenchen melihat nada suara Zhao Wenzuo tampak agak aneh, dan ekspresi wajahnya juga terlihat sedikit aneh. Saya pergi menemui kakekmu segera setelah saya mengetahui bahwa kakekmu akan mengadakan rapat dewan untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi kakekmu tidak pernah melihat saya. Zhao Wenzuo mengerutkan kening dan berkata, kakekku tidak pernah melihatmu. Ekspresi wajah Zhao Wenchen tampak semakin jelek, karena dia tahu jika Zhao Jianye tidak melihat Zhao Wenzuo, itu berarti dewan direksi pasti ada hubungannya dengan Zhao Wenzuo. Ayah, itu bukan karena kakekku mengetahui apa yang kamu lakukan pada pamanku saat itu. Zhao Wenchen ragu-ragu sejenak, berjalan di depan Zhao Wenzuo, dan bertanya kepada Zhao Wenzuo dengan suara rendah. Setelah Zhao Wenzuo mendengar kata-kata Zhao Wenchen, ekspresi aneh muncul di wajahnya, lalu dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, sama sekali tidak mungkin karena kejadian ini. Mengapa? Ekspresi wajah Zhao Wenchen agak bingung. Saat ini, Zhao Wenchen tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Lagi pula, Zhao Jianye tidak menanyakan urusan grup Zhao selama bertahun-tahun. Pasti tidak normal membuat keributan sebesar itu sekarang. Kakekmu tidak bodoh. Faktanya, dia lebih tahu dari siapapun tentang apa yang aku lakukan pada pamanmu saat itu. Inilah sebabnya dia selalu menguasai 51% saham di tangannya selama bertahun-tahun. Dan keluarganya jelek. Titik. Jangan diumumkan ke publik, jika dia benar-benar karena hal-hal ini, dia tidak perlu membuat keributan seperti itu. Kata Zhao Wenzuo dengan wajah kosong. Lalu apalagi yang bisa terjadi? Zhao Wenchen bertanya dengan lembut. Saya bertemu dengan pengurus Li ketika saya sedang mencari kakekmu. Meskipun pengurus Li tidak memberitahu saya apa alasannya, dia mengatakan bahwa seorang pemuda pergi mencari kakekmu kemarin. Adapun siapa pemuda ini? Bukankah tidak mengetahuinya? Zhao Wenzuo berbicara perlahan. Seorang pria muda. Setelah Zhao Wenchen mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, ayah, pemuda ini bukan Zhao Yongping, bukan. Tidak mungkin, saya bertanya apakah pengurus Li berasal dari keluarga Zhao kita, tetapi pengurus Li menggelengkan kepalanya. Zhao Wenzuo berkata dengan suara rendah. Itu bukan dari keluarga Zhao kita, jadi siapa lagi yang bisa melakukannya? Zhao Wenchen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Wenzuo, dengan ekspresi aneh di wajahnya, lalu buru-buru berkata, ayah, orang yang pergi mencari kakekku bukanlah Fendi Zanders, kan? Saya juga punya spekulasi semacam ini. Jika orang yang pergi mencari kakekmu benar-benar Fendi Zanders, apa sebenarnya yang dikatakan Fendi Zanders kepada kakekmu? Apa hubungan kakekmu dengan Fendi Zanders yang mengadakan rapat dewan ini? Zhao Wenzuo berkata dengan wajah yang sangat jelek. Ekspresi Zhao Wenchen menjadi tegang setelah mendengar kata-kata Zhao Wenzuo, karena dia sama sekali tidak menghubungkan rangkaian hal ini dengan Fendi Zanders. Tetapi jika semua hal ini benar-benar ada hubungannya dengan Fendi Zanders, itu berarti Zhao Wenzuo mungkin berada dalam masalah besar kali ini. Bang-bang. Saat itu, ada ketukan di pintu. Masuk. Zhao Wenzuo berteriak dengan suara rendah.
Seorang gadis cantik berpenampilan sekretaris masuk ke kantor Zhao Wenzuo, dan kemudian berkata dengan lembut kepada Zhao Wenzuo, Tuan Zhao, semua pemegang saham yang datang ke Dewan Direksi telah tiba. Apakah Anda pikir Anda ingin pergi? Apakah ketua lama sudah datang? Zhao Wenzuo buru-buru bertanya. Belum. Sekretaris itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dan Zhao Wenzuo memiliki ekspresi aneh di wajahnya setelah mendengar kalimat ini, tetapi dia tidak banyak bicara, dia berdiri dan berjalan keluar kantor. Zhao Wenchen ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti Zhao Wenzuo keluar kantor. Setelah beberapa saat, Zhao Wenzuo membawa Zhao Wenchen ke ruang konferensi. Saat ini, ruang konferensi sudah penuh sesak, dan ruang konferensi yang mampu menampung ratusan orang sudah penuh kecuali kursi terpenting di depan. Setelah melihat Zhao Wenzuo memasuki ruang konferensi, semua orang berkumpul di sekitar mereka, dan kemudian mulai bertanya kepada Zhao Wenzuo tentang tujuan rapat Dewan Zhao Jianye. Namun yang mengejutkan orang-orang ini adalah bahkan Zhao Wenzuo tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah Zhao Wenzuo menyapa semua orang sebentar, dia berjalan ke depan ruang pertemuan, tetapi setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia tidak memilih untuk duduk di posisi itu, tetapi duduk di sisi kanan posisi ini. Zhao Wenzuo tahu bahwa posisi hari ini adalah milik Zhao Jianye. Semua orang duduk di ruang konferensi dan mengobrol sambil menunggu protagonis asli Zhao Jianye muncul. Saat ini, suasana hati Zhao Wenzuo juga sangat rumit. Dia telah menatap pintu dan menunggu Zhao Jianye muncul. Dalam sekejap mata, 1 jam penuh berlalu. Zhao Jianye masih belum muncul. Tuan Zhao, apa yang terjadi di sini? Bukankah ketua yang lama mengatakan bahwa rapat pemegang saham akan diadakan? Tapi mengapa ketua yang lama belum datang? Pada saat ini, seorang pemegang saham akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, berdiri dan bertanya kepada Zhao Wenzuo sambil mengerutkan kening. Setelah Zhao Wenzuo mendengar kata-kata pemegang saham, wajahnya tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia berkata dengan suara rendah, semuanya, harap bersabar, pasti ada sesuatu yang belum selesai di pihak ayah saya, semua orang menunggu bar. Akhir bab ini. Bab 1903. Setelah semua orang mendengar kata-kata Zhao Wenzuo, mereka semua mulai berbisik. Tetapi karena mereka takut akan keagungan Zhao Wenzuo, mereka hanya berbicara dengan suara rendah, dan tidak ada yang berani berdiri dan mengatakan apapun. Dengan cara ini, semua orang menunggu hampir beberapa menit. Pintu ruang konferensi akhirnya dibuka dari luar. Setelah mendengar gerakan tersebut, semua orang berdiri dan melihat ke arah pintu. Sayangnya, yang mengecewakan orang-orang ini adalah orang yang masuk bukanlah Zhao Jianye, melainkan Zhao Yongping. Setelah melihat Zhao Yongping, semua orang tampak sedikit marah. Zhao Yongping, Anda jelas setuju untuk mengadakan rapat dewan pada jam 9, mengapa Anda datang ke sini sekarang? Zhao Wenchen bertanya pada Zhao Yongping dengan suara dingin. Setelah Zhao Yongping mendengar kata-kata Zhao Wenchen, wajahnya tampak sedikit menghina, dan dia berkata dengan hampa, apakah penting bagimu ketika aku datang ke sini? Zhao Wenchen tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, Zhao Yongping, apa yang baru saja kamu katakan kepadaku? Anda tahu, Zhao Wenchen telah menindas Zhao Yongping selama bertahun-tahun dengan mengandalkan hubungan ayahnya, tetapi Zhao Yongping selalu memilih untuk menelan amarahnya. Bagaimanapun, Zhao Wenzuo dan putranya mengendalikan seluruh keluarga Zhao saat itu, dan Zhao Yongping tidak punya nyali untuk melawan Zhao Wenchen sama sekali. Namun Zhao Yongping berani menentang Zhao Wenchen saat ini, yang mengejutkan Zhao Wenchen. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Zhao Yongping sama sekali tidak menatap Zhao Wenchen, dan menjawab dengan sangat lugas. Zhao Yongping, kamu cukup berani, dan sekarang kamu bahkan tidak memperhatikanku. Ekspresi wajah Zhao Wenchen sedikit marah, lalu dia hendak berjalan menuju posisi Zhao Yongping. Tetapi Zhao Wenzuo merasa ada yang tidak beres, dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zhao Wenchen, dan kemudian berkata kepada Zhao Yongping tanpa ekspresi, Yongping, kita bertemu hari ini untuk Dewan Direksi Grup Zhao, kamu tidak boleh memiliki saham apapun di dalamnya. Grup Zhao, kan? Dan Anda tidak memegang posisi apapun di Grup Zhao, apa yang Anda lakukan di sini? Saya tidak memiliki saham apapun di Grup Zhao sekarang, saya juga tidak memegang posisi apapun, tetapi setelah rapat Dewan selesai, mungkin saja tidak begitu. Zhao Yongping membalas Zhao Wenzuo tanpa ekspresi. Zhao Wenzuo terkejut sesaat ketika dia mendengar kata-kata Zhao Yongping, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku, kamu akan tahu nanti. Zhao Yongping tersenyum, lalu melihat ke kerumunan dan melanjutkan, jika aku tidak salah, apakah kalian semua menunggu kakekku datang sekarang? Ya, kapan ketua lama akan datang? Mungkinkah ketua lama ada di sini hari ini? Semua orang berbicara satu demi satu. Kamu tidak perlu menunggu di sini, kakekku bahkan tidak berencana untuk datang hari ini. Zhao Yongping melihat ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Zhao Yongping, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Bagaimana kamu tahu bahwa kakek tidak akan datang hari ini? Zhao Wenchen melangkah maju dan berteriak dengan penuh semangat. Karena grup Zhao tidak ada hubungannya dengan Zhao Jianye mulai sekarang. Namun, saat ini, sebuah suara terdengar di ruang pertemuan. Setelah mendengar suara itu, semua orang melihat ke arah pintu. Saya melihat seorang pria muda berjalan perlahan ke ruang konferensi, dan di belakang pemuda itu ada seorang pria parubaya berpakaian seperti pengacara. Ketika semua orang yang hadir melihat pemuda ini, mereka semua membeku di tempat, wajah mereka terkejut seperti yang mereka inginkan. Karena mereka tidak pernah menyangka orang ini akan muncul di Dewan Direksi Grup Zhao mereka. Zhao Wenzuo sepertinya telah melihat hantu, dan ekspresi wajahnya penuh ketakutan. Untuk sesaat, seluruh ruang pertemuan tampak sunyi. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan di Grup Zhao kami?
Zhao Wenzuo mungkin yang pertama bereaksi, dia berdiri dan berteriak pada Fendi Zanders dengan mata terbuka lebar. Grup Zhao Mu. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhao Wenzuo, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, maaf, saya harus mengambil keputusan akhir tentang perusahaan ini sekarang. Kamu mempunyai keputusan akhir. Apa yang kamu? Zhao Wenchen membuka mulutnya untuk berbicara. Fendi Zanders tiba-tiba menoleh untuk melihat Zhao Wenchen, dan nafas terbang langsung menuju posisi Zhao Wenchen. Sebelum semua orang bisa bereaksi, tubuh Zhao Wenchen terbang terbalik, dan kemudian menghantam meja di ruang konferensi dengan keras. Tuan Zhao, kamu baik-baik saja. Tuan Zhao, ada apa denganmu? Orang-orang yang hadir langsung menjadi berantakan dan berlari ke sisi Zhao Wenchen satu demi satu. Saat ini, Zhao Wenchen sudah langsung pingsan. Setelah Zhao Yongping melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Bukan 1 atau 2 hari sejak dia ingin membalas dendam pada Zhao Wenchen. Saat ini, dia secara alami sangat senang melihat Zhao Wenchen dipukuli seperti ini oleh Fendi Zanders. Setelah semua orang mengetahui bahwa Zhao Wenchen tidak sadarkan diri, mereka langsung membawa Zhao Wenchen keluar dari ruang pertemuan. Fendi Zanders, kamu masuk ke grup Zhao kami tanpa izin dan melukai putraku. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi wajah Zhao Wenzuo saat ini juga sangat marah, dan dia meneriaki Fendi Zanders dengan gigi terkatup. Fendi Zanders memandang Zhao Wenzuo dengan acuh tak acuh, lalu berkata tanpa ekspresi, baru saja saya memberinya pelajaran kecil. Jika ada waktu lain, saya akan langsung membunuhnya. Fendi Zanders, kamu sangat berani, bukankah kamu terlalu menganggap serius keluarga Zhao kita? Zhao Wenzuo meraung dengan marah. Benar, aku hanya tidak menganggap serius keluarga Zhao Mu. Fendi Zanders sedikit mengangguk pada Zhao Wenzuo. Apa maksudmu? Kamu datang ke sini dengan sengaja hari ini untuk mencari kesalahan, bukan? Di mana keamanannya? Cepat keluarkan dia. Kata-kata Fendi Zanders sepertinya langsung menyulut api seluruh keluarga Zhao yang hadir, dan mereka semua berdiri dan berteriak keras kepada Fendi Zanders. Setelah Zhao Yongping melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit gugup. Lagi pula, begitu banyak orang di ruangan itu secara acak mengambil satu yang bernilai lebih dari 100 juta, dan mereka semua sangat berpengaruh di wilayah mereka sendiri. Bukan hal yang baik jika Fendi Zanders membuat marah banyak orang sekaligus. Namun ekspresi wajah Fendi Zanders saat ini sangat tenang. Bagaimanapun, di mata Fendi Zanders, orang-orang ini seperti semut. Mustahil bagi Fendi Zanders untuk menatap orang-orang ini. Pengacara Sun. Fendi Zanders menoleh dan meneriaki pengacara di belakangnya. Setelah ragu-ragu sejenak, pengacara Sun mengeluarkan sebuah dokumen dan berkata dengan lembut kepada semua orang, harap diam, semuanya, saya punya dokumen untuk ditunjukkan kepada Anda. Bahan. Setelah Zhao Wenzuo mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan suara rendah, informasi apa? Pengacara Sun memandang Zhao Wenzuo dengan ringan, dan berkata dengan lembut, kemarin, Tuan Zhao Jianye menandatangani kontrak pengalihan saham dengan Tuan Fendi Zanders. Tuan Zhao Jianye akan mentransfer seluruh 5 miliar saham grup Zhao yang dia miliki. Itu diberikan kepada Tuan Fendi Zanders, jadi Tuan Chen sekarang memegang 51% saham grup Zhao. Bab 1904, apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa ketua lama mengalihkan sahamnya kepada pihak luar tanpa alasan? Tidak peduli betapa bingungnya ketua lama, tidak mungkin dia melakukan ini. Setelah mendengarkan perkataan pengacara, semua orang yang hadir langsung melebarkan mata, dan ekspresi wajah mereka tak terbayangkan. Saat ini, ekspresi wajah Zhao Wenzuo juga sangat jelek. Meskipun dia sudah menduga bahwa rapat dewan ini mungkin ada hubungannya dengan Fendi Zanders, dia tidak pernah menyangka bahwa hasil seperti itu akan menjadi akhir. Ayahnya sebenarnya mengalihkan seluruh saham perusahaan kepada Fendi Zanders, yang mengakibatkan Zhao Wenzuo tidak dapat menerimanya sama sekali. Tidak hanya Zhao Wenzuo, hampir semua orang yang hadir sepertinya tidak bisa menerima hasil ini. Karena di mata orang ini, meskipun ada beberapa perbedaan antara Zhao Wenzuo dan Zhao Jianye, bagaimanapun juga, Zhao Jianye tidak akan memberikan hartanya kepada orang luar tanpa alasan. Kamu berbicara omong kosong, bagaimana mungkin ketua lama memberikan bagian kepada orang ini? Salah satu cabang keluarga Zhao bertemu Fendi Zanders di pesta ulang tahun Zhao Wenzuo. Dia mengetahui hubungan Fendi Zanders dengan keluarga Zhao dengan sangat baik, jadi tidak mungkin dia mempercayai fakta ini. Ini adalah salinan kontrak. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihatnya sekarang. Tuan Fendi Zanders dan Tuan Zhao Jianye telah menyelesaikan sertifikat pemegang saham. Anda juga dapat pergi ke Biro Industri dan Komersial untuk periksa hal-hal ini. Pengacara Sun meletakkan salinan kontrak langsung di atas meja, dan berkata kepada semua orang dengan ekspresi kosong. Setelah mendengar apa yang dikatakan pengacara Sun, semua orang buru-buru mengambil kontrak dan membacanya dengan cermat. Mungkinkah ketua lama benar-benar mentransfer sahamnya? Bagaimana mungkin? Ya, dan itu masih merupakan transfer tanpa syarat. Apa yang dilakukan ketua lama? Mungkinkah ketua lama diancam? Setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan kontrak tersebut, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan Zhao Wenzuo duduk di sana dengan tatapan kosong dari awal sampai akhir, karena dia tahu bahwa sejak Fendi Zanders datang dengan seorang pengacara, itu berarti saham di tangan Zhao Jianye memang telah dialihkan ke Fendi Zanders. Tetapi Zhao Wenzuo tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan ini. Apakah kamu masih berpikir aku tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini? Fendi Zanders memandang semua orang dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Untuk beberapa saat, semua orang yang hadir terdiam, memandang Fendi Zanders tanpa ekspresi. Melihat semua orang terdiam, Fendi Zanders langsung berjalan ke kursi depan dan duduk dengan tenang.
Saat ini, keluarga Zhao sedikit bingung menghadapi Fendi Zanders, dan menoleh untuk melihat posisi Zhao Wenzuo. Dan Zhao Wenzuo terus menunduk, tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Dari sudut pandang hukum, Tuan Sanders sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Zhao. Dia berhak mengadakan rapat dewan, dan sebagai pemegang saham pengendali mutlak, Tuan Sanders juga berhak mengubah pengaturan personel. Dari grup Zhao, pengacara Sun berkata dengan hampa. Hanya setelah mendengar kata-kata pengacara Sun barulah semua orang menyadari apa tujuan sebenarnya dari rapat dewan ini. Zhao Wenzuo menatap Fendi Zanders dengan dingin, lalu berkata dengan suara rendah, Fendi Zanders, menurutmu apakah kamu mendapat 51% saham dari ayahku, dan grup Zhao ini milikmu? Jika tidak. Fendi Zanders memandang Zhao Wenzuo dengan ringan, dan bertanya sambil tersenyum. Jangan lupa, kami masih memiliki 49% saham di tangan kami. Jika kami menarik saham tersebut secara kolektif, Anda akan dikenakan biaya saham yang besar. Bisakah Anda mengambil begitu banyak uang? Zhao Wenzuo mengertakkan gigi dan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Apakah menurutmu uang adalah masalah bagiku? Fendi Zanders membalas Zhao Wenzuo sambil tersenyum. Dan Zhao Wenzuo tercengang saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, oke, karena kamu sangat kaya, maka saya akan menarik saham saya. Penarikan baik-baik saja. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu menyipitkan matanya dan memandang orang lain yang hadir, dan bertanya dengan lembut, apa maksud kalian? Apakah kalian berencana menarik sahamnya juga? Benar, karena Tuan Zhao telah memilih untuk menarik sahamnya, maka saya akan menarik sahamnya juga. Ya, tarik sahamnya. Saya akan menarik saham saya juga. Semua orang yang hadir merasa bahwa begitu Fendi Zanders diizinkan mengendalikan seluruh grup Zhao, hari-hari baik mereka akan berakhir, jadi lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk memaksa Fendi Zanders bersama Zhao Wenzuo, bahkan jika tidak ada cara untuk mengubah Zanders. Kepemilikan Feng fakta 51% saham tidak dapat dengan mudah memungkinkan Fendi Zanders memperoleh grup Zhao dengan mudah. Dan wajah Zhao Yongping menjadi sedikit jelek setelah melihat begitu banyak orang berencana menarik sahamnya. Bagaimanapun, seluruh grup Zhao bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Jika semua orang ini menarik sahamnya, mereka akan menghadapi kompensasi yang sangat besar. Mereka masih belum mengetahui bagaimana status keuangan grup Zhao. Tapi bagaimanapun juga, dana grup Zhao jelas tidak cukup untuk memberi kompensasi kepada orang-orang ini. Jadi, begitu orang-orang ini benar-benar setuju untuk menarik sahamnya, mereka hanya dapat membagi grup Zhao menjadi 2. Zhao Wenzuo jelas sedang menghancurkan perahunya. Karena tidak ada cara untuk mengubah fakta bahwa Fendi Zanders adalah pemegang saham terbesar grup Zhao, dia hanya dapat memilih untuk berpisah. Dengan cara ini, ia juga dapat memastikan bahwa setengah dari grup Zhao berada di bawah kendalinya. Setelah Zhao Wenzuo melihat begitu banyak orang ingin menarik sahamnya, ekspresi wajahnya tampak sedikit sombong. Di sisi lain, Fendi Zanders tampak acuh tak acuh, memandang kerumunan dan berkata dengan lembut, saya setuju jika Anda ingin menarik saham Anda sekarang, tetapi saya pikir Anda harus mendengarkan apa yang saya katakan, dan kemudian mempertimbangkan masalah tersebut. Menarik sahammu. Apa yang ingin kamu katakan? Semua orang buru-buru bertanya. Meskipun saya sekarang adalah pemegang saham terbesar grup Zhao, saya tidak pernah ingin mengubah struktur grup Zhao saat ini. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, maksud saya adalah jika Anda ingin tetap di grup Zhao, maka saya jamin posisi Anda tidak akan berubah dengan cara apapun. Apa yang bisa Anda dapatkan di grup Zhao sebelumnya, maka Anda bisa mendapatkan hal yang sama di masa depan, dan mungkin Anda bisa mendapatkan lebih banyak. Setelah semua orang mengerti apa yang dimaksud Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka terlihat sedikit aneh. Lagi pula, alasan mengapa orang-orang ini memilih untuk menarik sahamnya sebenarnya karena mereka khawatir kehilangan posisinya, tetapi jika Fendi Zanders dapat berjanji kepada mereka bahwa kepentingan mereka tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, maka mereka sebenarnya sangat bersedia untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, menarik saham hanyalah pilihan yang paling tidak berdaya bagi mereka. Semua orang mulai berbicara dengan suara